Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Khairani Sopyan dengan NPM 23120114003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat hukum. Pengertian aliran-aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum adalah berbagai pendekatan dan pemikiran yang berbeda tentang hakikat hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Aliran-aliran ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan. Adapun bentuk-bentuk aliran filsafat hukum beserta contohnya. Pertama, aliran hukum alam, bersifat universal dan abadi, mengatur perilaku manusia. Hukum positif menurut aliran ini harus selaras dengan hukum alam untuk mencapai keadilan sejati. Contohnya, ketidakadilan seperti perbudakan dianggap bertentangan dengan hukum alam meskipun pernah dilegalkan. Yang kedua, ada positivisme hukum. Aliran ini menekankan pada pemisahan hukum dari moral. Hukum positif menurut aliran ini adalah satu-satunya sumber hukum yang sah terlepas dari nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Contohnya, undang-undang yang sah berlaku meskipun mungkin tidak adil secara moral. Lalu ada utilitarianisme. Aliran ini berfokus pada konsekuensi dari tindakan hukum. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Contoh, hukuman denda lalu lintas yang tinggi dianggap adil jika itu mengurangi kecelakaan dan menyelamatkan banyak nyawa, meskipun membuat sebagian orang merasa dirugikan secara ekonomi. Lalu yang keempat ada mazhab sejarah. Aliran ini menekankan pada evolusi hukum seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum menurut aliran ini tidak diciptakan, melainkan ditemukan melalui proses sejarah dan budaya. Contohnya, hukum adat di berbagai daerah Indonesia yang tumbuh dari kebudayaan setempat. Yang kelima ada sociological jurisprudensi. Aliran ini berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebutuhan masyarakat yang hidup. Contohnya, seperti saat pandemi COVID-19, banyak negara menyesuaikan hukum ketenaga kerjaan, misalnya kerja dari rumah, cuti khusus, dan subsidi pengangguran. Dan terakhir ada realisme hukum. Aliran ini menekankan pada realitas hukum dalam praktiknya. Hukum menurut aliran ini tidak hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Contohnya, hukum melarang suap. Tapi dalam praktiknya penegakan hukum lemah pada kasus suap, sering tidak diproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.